Ketika teman-teman bekerja dengan sebuah tim ini itu punya preferensi atau punya kecenderungan tertentu gitu. Misalkan, oh kalau di tim saya itu paling suka dengan anak yang open minded, dengan anak yang inisiatif. Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra. Channel khusus yang akan memberikan informasi dan inspirasi tentang dunia pendidikan, karir, pengembangan diri maupun kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun kamu berada. Silakan like dan subscribe untuk mendapatkan update informasi terbaru dari saya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Suharyanto Putra. Saya pengen mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga ibadah puasanya lancar, berkah, sampai nanti menuju kemenangan. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang 10 resep paten agar teman-teman bisa lulus probation gitu. Nah, bekerja gitu ya, itu adalah sebuah impian, dan ketika teman-teman sedang memasuki masa probation, teman-teman harus nih memaksimalkan waktu 3 bulan supaya teman-teman bisa lulus probation. Karena ketika teman-teman lulus probation, maka teman-teman akan diangkat menjadi karyawan tetap, dan pastinya sebuah kebanggaan tersendiri nih ketika teman-teman bisa menjadi sebuah karyawan tetap di perusahaan yang teman-teman impikan. Nah, aku akan berbagi 10 tips atau 10 resep paten yang bisa teman-teman aplikasikan gitu ya ketika teman-teman sedang menjalani masa probation. Yang pertama adalah tetap be nice person dan jadi learner gitu ya. Jadi pribadi yang menyenangkan, jadi pembelajar gitu ya. Anggap aja teman-teman ini sedang pindah ke perusahaan yang baru, di mana teman-teman pasti tidak memiliki knowledge yang banyak, sehingga teman-teman harus banyak menyerap, banyak bertanya, banyak belajar, mengenali apapun gitu ya, termasuk bidang pekerjaannya teman-teman, terkait dengan perusahaannya teman-teman, job desk-nya teman-teman gitu ya, rekan kerjanya teman-teman, dan seterusnya. Nah, be learner ini salah satu modal penting gitu, dan nice person artinya teman-teman juga nyapa gitu ya rekan kerjanya, jangan jadi pribadi yang cemberut gitu ya, jutek dan seterusnya. Karena teman-teman ini adalah orang baru di lingkungan yang baru, jadi harus be nice gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah be professional. Professional ini artinya teman-teman harus bawa nilai tersendiri yang teman-teman bawa. Contoh, kalau misalkan teman-teman pengen diakui bahwa teman-teman itu adalah orang yang disiplin, teman-teman harus mencoba untuk disiplin. Mulai dari masuk kerja, jangan sampai telat gitu ya. Teman-teman rajin ketika diskusi, rajin bertanya, rajin memberikan ide, gagasan gitu ya. Dan mencoba untuk berkontribusi sebisa teman-teman dengan seprofesional mungkin gitu ya. Mulai dari cara berpakaian gitu ya, ikutin dengan culture yang ada di sana. Nah, profesional ini penting. Mulai tanamkan jiwa profesionalnya teman-teman. Ketika meeting, teman-teman harus on time gitu ya, jangan sampai telat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman harus mengenali culture di perusahaannya teman-teman. Contoh, kalau misalkan aku dulu di corporate, culture-nya adalah harus rapi gitu ya, tidak boleh telat gitu. Terus harus punya sopan santun gitu ya terhadap senior gitu ya. Dan memang culture di situ adalah yang sangat sangat rigid dan sangat hati-hati gitu ya, sangat menjaga yang namanya senioritas gitu. Nah, teman-teman harus coba membawa diri sesuai dengan culture yang ada di sana. Cara berpakaian atau mungkin kadang-kadang kalau di corporate kan harus rapi gitu ya, pakai kemeja, pakai celana bahan gitu ya, harus grooming. Nah, teman-teman ikutin gitu, jangan sampai teman-teman jadi minoritas, jadi outliers gitu. Nah, beda ketika teman-teman di startup gitu ya, culture-nya mungkin bisa kerja di mana aja, bisa datang kapan aja, ada windows waktu di mana teman-teman datang. Nah, teman-teman bisa manfaatin itu. Tidak perlu harus pagi banget, enggak, ngikutin aja flow dan culture yang ada di situ. Bahwa mungkin di startup suka sama orang-orang yang inisiatif gitu ya, yang mau bertanya gitu, yang tidak baperan gitu. Nah, teman-teman harus coba ngikutin flow atau culture yang ada di perusahaannya teman-teman. Coba cari tahu gitu ya, nanya ke teman, nanya ke senior, nanya ke atasan. Itu penting banget. Nah, yang keempat, selain culture di perusahaan tersebut, juga culture di divisi atau departemen teman-teman bekerja. Karena kan gini, ketika teman-teman bekerja dengan sebuah tim ini itu punya preferensi atau punya kecenderungan tertentu gitu. Misalkan, oh kalau di tim saya itu
paling suka dengan anak yang open minded, dengan anak yang inisiatif, dengan anak yang terus update, dengan anak yang tidak usah dikejar-kejar tapi dia akan datang. Nah, ketika misalkan rekan kerjanya teman-teman, timnya teman-teman suka culture kerja yang kayak gitu, teman-teman harus memberikan itu kepada timnya gitu. Bahwa ada beberapa pakem-pakem, ada beberapa style kerja yang udah kebentuk nih mungkin di tim gitu. Nah, teman-teman ngikutin itu. Coba tanya lah, ketika kita ada di sebuah project harus kerja bareng itu seperti apa? Coba tanya ke senior gitu ya. Atau tanya ke rekan kerja atau atasan bahwa kamu suka rekan kerja atau partner kerja yang kayak gimana sih? Gitu. Nanya ke atasan, kamu suka anak buah yang kayak gimana? Nah, coba untuk memberikan itu gitu supaya teman-teman bisa masuk ke culture-nya mereka, bisa satu frekuensi, dan kadang-kadang juga perlu belajar joke-joke, cara bercanda yang mungkin memang masuk gitu ya, supaya teman-teman jadi lebih menyatu dengan tim gitu. Nah, coba gali itu dan coba aplikasikan itu. Anggap aja kita orang baru, kita menyesuaikan gitu ya di rumah baru kita. Itu yang keempat, teman-teman. Yang kelima, atasan. Kenali atasannya teman-teman gitu ya, karena teman-teman ini bekerja dengan atasan. Jadi atasannya tuh suka seperti apa gitu ya. Kalau perlu tanya deh sebenarnya atasan saya ini tipikal leadershipnya kayak gimana sih, suka yang micro, makro, atau hybrid gitu. Mikro itu artinya dia detail banget ngejarin satu persatu, nanya update-nya. Atau yang makro, kadang-kadang teman-teman dikasih kebebasan untuk melakukan sesuatu, tapi kadang-kadang juga mereka akan datang untuk menanyakan progresnya. Nah, coba kenalin atasannya, dia leadership style-nya gimana, dia suka orang seperti apa, dia lebih nyamannya akan gimana, kita mencoba menyesuaikan. Dan teman-teman juga sebenarnya bisa menyampaikan gitu ya, bahwa preferensinya teman-teman itu seperti apa, sehingga atasan juga bisa mengelola atau nge-treat teman-teman sesuai dengan preferensinya teman-teman. Jadi ada keterbukaan di sini. Coba untuk samakan persepsi, samakan ekspektasi sehingga tidak terjadi miss ke depannya. Nah, itu yang kelima tentang atasan. Yang keenam adalah kalau teman-teman udah kenal atasannya, teman-teman 3 bulan ini kan teman-teman harus tahu ekspektasi bapak atau ibu, mas atau mbak terhadap saya selama probation ini apa. Coba tanyakan. Bikin clear ekspektasi yang akhirnya teman-teman tahu nih selama 3 bulan ini gue harus ngapain sih. Coba ngobrol sama atasan gitu ya, ngajak gitu ya untuk diskusi, untuk ngobrol gitu, bikin set target gitu ya. Dan ketika teman-teman udah profesional, teman-teman bisa memberikan tawaran nih gitu terhadap atasan. Oke Pak, Mas, Mbak, selama 3 bulan saya rencananya akan melakukan A, B, C, D, E, caranya seperti ini, plan saya seperti ini gitu. Nah, tetapi itu bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman udah assess nih organisasinya teman-teman kira-kira butuh apa yang perlu diimprove, hal-hal apa yang perlu diadakan gitu. Nah, teman-teman di awal-awal seminggu 2 minggu coba assess deh kondisi perusahaan dengan perannya teman-teman akan ngapain. Coba propose itu ketika udah diskusikan dengan atasan dan minta masukan juga terhadap atasan, sehingga teman-teman punya komitmen bersama 3 bulan ini akan ngapain, indikator keberhasilannya apa, itu menjadi kompasnya teman-teman dalam bekerja selama 3 bulan ke depan. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, teman-teman harus bikin rencana eksekusi gitu ya terhadap target, terhadap komitmen, terhadap kesepakatan yang sudah disepakati tadi dengan atasan. Coba bikin action plan-nya, turunannya seperti apa, plan A, plan B-nya gimana gitu ya. Nah, itu penting banget gitu ya. Planning itu penting banget kan. Kenapa? Ketika teman-teman nggak merencanakan, maka teman-teman sudah merencanakan kegagalannya teman-teman gitu. Jadi planning itu penting. Itu yang ketujuh. Jadi plan eksekusinya seperti apa. Nah, yang ke-8, teman-teman jadi pribadi yang terbuka, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk meminta bantuan ketika teman-teman sedang membutuhkan bantuan gitu ya. Bukan berarti teman-teman ketika saya minta bantuan, wah nanti saya dianggap tidak bisa, bukan gitu ya. Coba untuk clarify, coba untuk bertanya. Ketika misalkan teman-teman lagi stuck gitu ya, coba ajak ngobrol, ajak diskusi rekan kerjanya sehingga teman-teman dapat insight baru, sehingga teman-teman nanti bisa menjalankan eksekusinya dengan lancar. Kalau perlu memang harus diskusi dengan teman-teman yang di luar organisasi, juga silahkan untuk dapat insight-insight baru sehingga teman-teman nanti punya ide-ide, creativity, inovasi yang bisa membantu teman-teman untuk mencapai targetnya dan membuat
rencana eksekusinya jadi lebih matang dan lebih sempurna gitu. Nah, biasanya aku juga selain diskusi dengan atasan, diskusi dengan rekan seprofesi baik di perusahaan yang lain, terutama misalkan mereka udah expertise di situ deh, dapat insight aja gitu, atau mungkin baca-baca, atau mungkin teman-teman bisa, aku biasanya kalau aku suka nelpon, suka diskusi di sana, best practice-nya seperti apa, dan apakah saya bisa adjust di perusahaan saya, sehingga saya bisa mencari formula terbaik gitu ya, untuk bisa membuat rencana yang lebih baik gitu. Nah, yang ke-9, teman-teman update terus progresnya teman-teman gitu ya. Ketika teman-teman misalkan dikasih tugas untuk project A gitu ya, update gitu ya, sudah sampai mana, punya kesulitan apa, ada kendala apa gitu. Nah, rencana teman-teman gimana terhadap kesulitan itu, coba update. Siapa tahu nanti atasan bisa ngasih masukan, atasan bisa ngasih suggestions gitu. Kalau memang udah oke, atasan juga akan komen, oke, lanjutkan gitu ya. Sehingga mereka tahu bahwa kita on the track gitu. Ketika kita misalkan nggak on the track, pasti mereka juga akan ngasih tahu, akan ngasih advice, akan ngasih saran gitu teman-teman. Jadi jangan diem aja terus nunggu 3 bulan baru update, jangan. Dalam prosesnya teman-teman harus terus update gitu. Bahwa apapun yang teman-teman lakukan harus tetap diupdate. Nah, yang terakhir, yang ke-10 adalah buat one-on-one session dengan atasannya teman-teman setiap bulannya. Dalam 1 bulan progresnya apa, coba one-on-one, minta feedback, apa yang udah bagus dari teman-teman, apa yang perlu diimprove. Nah, di bulan kedua, teman-teman juga melakukan hal yang sama. Oke, udah 2 bulan berjalan, apa sih yang udah bagus dan apa yang perlu diimprove, teman-teman coba diskusikan dengan atasan. Dan yang terakhir, di bulan ketiga pastinya teman-teman udah tahu nih gitu ya, apakah teman-teman memang akan lulus probation apa enggak, karena teman-teman udah menjalankan one-on-one di bulan pertama dan bulan kedua. Sehingga kemungkinan besar teman-teman lulus probationnya semakin tinggi, karena teman-teman sudah menjalankan beberapa step-step tadi gitu, udah dapat feedback, udah dapat masukan, udah dapat improvement dari atasan. Kalau perlu memang dengan rekan sejawat juga boleh, atau kolega juga boleh yang berhubungan dengan pekerjaannya teman-teman. Nah, itu hal penting harus teman-teman lakukan, 10 resep paten agar teman-teman lulus probation. Saya doakan semoga sukses teman-teman masa probationnya dan jadi karyawan tetap. Tapi ingat bahwa 3 bulan itu adalah awal. Ketika teman-teman sudah lulus probation, itu baru awal teman-teman berkarya gitu ya. Tetap bahwa teman-teman harus membangun personal branding teman-teman, harus memberikan legacy yang baik di dimanapun teman-teman berada. Sukses selalu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bye-bye.